DNA salah satu benda yang kemudian menjadi pusaka, yang sumbernya satu diantaranya hasil pertanyaan saya terhadap Bapak Dr. Ari, yakni tentang kudi. DNA awalnya itu padi bulu yang kemudian disebut padi Jawa itu dari Sundalen. Sundalen itu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, salam tosan aji, salam budaya, salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Kembali saya menemui Anda dan edisi kali ini adalah bagiannya dunia tosan aji atau Arah 9 Siji. Walaupun saya seorang diri tanpa ditemani oleh Ki Cokro Santri atau oleh Ki Satrio, namun demi eksistensi atau keistiqomahan membahas sesuatu yang menurut hemat kami adalah penting sebagai bukti dari sejarah bangsa kita, bukti dari perkembangan peradaban atau bahkan kemajuan peradaban terutama di bidang metalurgi dan sejenisnya, maka seorang diri pun saya berusaha untuk menyampaikan hal ini kepada Anda. Dan ulasannya tentu tidak berbicara secara spesifik perlambang-perlambang, melainkan lebih kepada akar penemuannya, atau kalau boleh diistilahkan adalah DNA-nya. DNA salah satu benda yang kemudian menjadi pusaka, yang sebelumnya menurut beberapa sumber itu adalah alat pertanian. Sumbernya satu diantaranya hasil pertanyaan saya terhadap Bapak Dr. Ari Kim. Pak Dr. Ari Kim ini adalah seorang peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, nggak tanggung-tanggung. Jadi dalam salah satu diskusi kami ketika berbicara tentang arit, beliau juga mengirim satu gambar, dan gambar itu identik sekali dengan salah satu peralatan pertanian katanya di masa lalu dan hari ini biasanya menjadi pusaka, yakni tentang kudi. Nah, masalah kudi sudah pernah kami bahas bersama Ki Cokro. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ari terkait dengan kudi ini ada kesamaan dengan apa yang dibahas oleh Ki Cokro Santri, bahwa kudi di masa lalu dimungkinkan adalah alat pertanian yang kemudian mengalami evolusi atau perkembangannya lah. Dan kudi bukan kudi KUDI. Ini ada yang meyakini senjata khas Banyumas. Banyumas itu ada banyak sahabat-sahabat nyongi ya. Kebetulan kabarnya Banyumas, apa kabar baik? Ya, moga-moga napik lah. Nah, saya baca di antara apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ari Kim ini penting sekali sebagai akar dari sebuah sejarah atau dalam tanda petik DNA itu tadi ya. Beliau mengirim gambar relief di salah satu candi ya. Saya tampilkan. Pak Dr. Ari Kim memberikan keterangan dalam gambar itu, senjata kudi ini digunakan juga sebagai alat untuk ngarit dan memanen padi. Kudi ini kelak mendasari senjata kujang. Ini juga ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Cokro Santri ya. Tapi mungkin perlu penelitian lebih lanjut, monggo. Ini kita lihat aja dari pendapat Pak Dr. Ari Kim. Kudi ini kelak mendasari senjata kujang. Kudi memang khas Banyumas yang memang terletak di antara Tatar Sunda dan Jawa. Di Sunda juga ada kudi, di Jawa juga ada. Kenapa ada kudi? Ini tentu yang pertama karena ada yang membuat orang-orang tua kita sudah ahli di bidang perbesian atau permetalan ya, atau hari ini disebut ilmu metalurgi, dan tentu penggunaannya juga tidak kalah pentingnya, yakni karena kita sudah memiliki padi. Jangan sampai nanti padi juga dianggap barang yang dibawa dari luar negeri kemudian ditanam di bumi pertiwi ini. Pak Dr. Ari Kim antara lain kemudian memberikan penjelasan bahwa
Kenapa ada kudi? Karena kita memiliki padi. Dan padi yang ada di kita itu adalah padi bulu. Saya masih nyapok. Apa nyapok itu? Nyapok itu kalau bahasa Jawanya menangi ya. Ketika saya masih kecil itu dulu padinya masih tinggi-tinggi berbulu itu 8 bulan ya kalau nggak salah. Setelah itu kemudian muncul padi varian unggul yang disebut IR kalau nggak salah. Karena saya juga bertani dulu bantu bapak saya. Kemudian kembali lagi ke Pak Dr. Arikim, jelas dari sudut biologi dan genetika, variasi padi yang paling tua itu Oryza sativa javanica, padi bulu. Jadi padi Jawa disebut javanica ini mungkin di Nusantara kalau pada masa lalu ya, itu adalah Oryza sativa javanica atau padi bulu. Kemudian ini mungkin bagian dari hipotesa atau penelitian ya. Para ilmuwan Islam menyebutnya zawaj Nusantara itu al-zawaj padi, kata beras dan bahasa Arab atau bahasa Arab arus atau arus juga diyakini dari kata beras, arus. Wallahu alam, mungkin ini bagian dari hipotesa beliau. Wallahu alam, mohon dijelaskan nanti Pak Dokter. Pak Dr. Arikim kemudian juga mempertegas bahwa padi atau Oryza sativa memang aslinya dari Sundaland, bukan Cina atau India. Artinya DNA awalnya itu padi bulu yang kemudian disebut padi Jawa itu dari Sundaland. Sundaland itu di mana? Ini yang beberapa tahun lalu ramai diperbincangkan ya, dipikir Sundaland itu daerah Sunda, Tatar Sunda. Sundaland itu adalah daratan yang kemudian menjadi lautan. Ini bukan bidang saya untuk menjelaskan, tetapi Anda bisa lihat di layar bahwa disitulah hasil temuan para ilmuwan. Ini bahasannya antara kudi sebagai alat pertanian dan apa yang ditanikan atau ditanam oleh leluhur bangsa kita. Ini pertama untuk mengetahui jejak-jejak sejarah yang sudah dipahatkan oleh leluhur kita di candi-candi. Itu adalah ilmu-ilmu simbol bahwa pada masa itu sudah ada atau masa sebelumnya. Kalau tidak ada barangnya, bagaimana mungkin bisa dibuat pahatan-pahatan yang menggambarkan satu peralatan dan satu peristiwa pertanian. Nah, dari sini sahabat-sahabatku sekalian, harapan kami bisa meluaskan pemikiran kita terhadap hal-hal yang ditinggalkan oleh bangsa kita di masa lalu, oleh leluhur kita di masa lalu. Bukan hanya sekedar satu barang yang kemudian dianggap bertuah gitu ya, kemudian menjadi pusaka. Bukan hanya kepada arah itu sih iya, tapi tak kalah pentingnya barangkali kita menelisik sumber-sumbernya, sehingga dengan demikian kita bisa lebih luas di dalam menelaah satu hal. Ini baru kudi, belum yang lain. Bicara kudi saja sudah merembet ke pertanian, perberasan dan segala macamnya. Jadi itulah satu di antara manfaat saudara-saudara kita yang melestarikan peninggalan-peninggalan luhur dari leluhur bangsa kita. Dan juga perlu kita garis bawahi, kadangkala tidak semua di buku-buku yang membahas tentang pusaka itu ada lengkap semuanya, tidak, karena saking banyaknya. Maka jika ada temuan-temuan baru yang kemudian ditelaah dengan mencoba mencari pendekatan-pendekatan yang bisa diterima secara nalar ilmiah, nah ini barangkali penting dan menarik. Satu diantaranya umpamanya Fathul Qorib, maaf, ini maksud saya. Ini kalau saya ingat meleset sedikit ya, kalau saya ingat dulu ngaji di pondok, kalau menyusun kitab itu menurut Ta'limul Muta'alim, buku-buku umum atau kitab-kitab umum, kemudian fikih, kemudian hadis, kemudian Al-Quran. Maka tadi ini ada di atas. Seperti ini maksud saya intinya pada buku ini ya, pada buku dapur ini. Buku dapur ini mungkin sebagian Anda sudah sangat familiar ya, membahas tentang berbagai pusaka, dan nampaknya di sini kudi tidak masuk. Maka penting kita mencari referensi-referensi lain untuk menambah wawasan kita
termasuk juga saya yang masih terus belajar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Setidaknya satu poin yang insya Allah bermanfaat, bahwa adanya kudi sudah terpahat dalam satu relief candi, dan dari situ bisa melebar kemana-mana terkait dengan penggunaannya, yakni kalau kita fokus kepada dunia pertanian ya, yakni ke dunia pertanian. Dari dunia pertanian, apa yang ditanikan, yakni beras dan sebagainya. Walaupun gambar kudi yang kami tampilkan ini sudah masuk jenis pusaka nampaknya, karena sudah ada pamor dan sebagainya. Terkait ini tua atau tidak, monggo bagi yang ahli untuk memberikan pandangan kepada kami. Kalau menurut pemiliknya ini dari Ki Cokro ya, Ki Cokro Santri, itu sepuh, masuk tempat lipat. Salam budaya, salam Tuksan Haji. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Dan mari kita sama-sama merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.